Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Pendengar yang berbahagia, di kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas tentang membangun karakter kerja keras dalam Islam. Di Islam, melalui ajarannya, mewajibkan umatnya untuk bekerja keras. Di umat Islam, tidak diizinkan untuk bermalas-malasan. Generasi Islam tidak boleh miskin karena malasnya, tapi harus kaya dengan kerja keras. Dalam beberapa ayat Al-Quran yang menceritakan tentang bagaimana wajibnya kita bekerja keras. Salah satu misalnya dalam surat At-Taubah ayat 105. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Bahkan pula dalam surat An-Naba, misalnya dalam Allah Ta'ala berfirman, dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan. Atau dalam surat lain, dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10, apabila sholat telah selesai dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Tidak ada alasan bagi seorang muslim setiap selesai sholat, zikir, doa, lalu tidur. Bahkan dalam ayat lain Allah SWT ketika telah selesai satu pekerjaan, kerjakan pekerjaan yang lain. Artinya Islam sangat menyoroti yang namanya kerja keras. Umar bin Khattab pernah mewasiatkan kepada umat muslim dan kepada para sahabat ketika itu, khususnya, bekerjalah kamu untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Artinya, kita harus terus memberikan kemampuan kerja keras kita, kemampuan berpikir kita untuk mencapai sebuah kehidupan dunia yang seakan-akan kita meyakininya kita hidup selamanya. Kalau kita hidup selamanya, berarti kita butuh bekal untuk hidup yang begitu lama. Namun dalam kalimat berikutnya, bekerjalah kamu untuk akhiratmu, dan diyakini seakan-akan kamu mati esok hari. Kalimat ini juga merupakan ungkapan seperti yang diketahui banyak orang. Jadi bekerja untuk dunia dan bekerja untuk akhirat sama-sama harus diberikan totalitas yang sangat besar. Tidak ada istilah malas, tidak ada istilah tidur-tiduran. Silakan kita buktikan siapa umat kita, umat muslim yang paling kaya di dunia ini. Apakah dia tidur-tiduran untuk mendapatkan kekayaannya? Siapakah umat Islam yang paling sukses di dunia ini? Apakah kesuksesannya didapatkan dengan tidur-tiduran? Atau malah orang kafir sendiri? Siapa orang Tionghoa misalnya yang kaya raya, yang sukses dalam dunianya, tapi dia dapatkan dengan tidur-tiduran, dengan bermimpi? Tidak ada. Karakter bekerja keras disoroti oleh Islam. Lalu yang membedakan antara kita umat Islam dengan orang-orang barat ketika bekerja keras, tentu ada beberapa hal. Pertama, bagi kita umat Islam ketika kita bekerja keras, kita pastikan yang kita kerjakan itu halal. Pedagang berdagang, menjual nasi, itu halal. Tapi ketika dia melakukan tipuan dalam dagangannya, maka dia berubah menjadi haram karena hal lain. Tapi ada pekerjaan yang haram secara zatnya. Contoh misalnya menjual minuman keras. Apapun alasannya, menjual minuman keras tetap haram. Meskipun niatnya untuk menginfakkan hasil dagangannya untuk membangun masjid. Tetapi tetap saja haram. Dalam Islam, ini harus dipilah dan dipilih. Tidak boleh disamakan. Tidak semua pekerjaan halal bagi kaum muslimin.
dan tidak juga semua pekerjaan haram bagi kaum muslimin. Kalau untuk mendapatkan rahmat Allah SWT, maka kerja keras yang diperintahkan oleh Allah SWT tentu niatnya mencari dunia untuk mendapatkan akhirat, tentu yang halal. Hal yang kedua, jadikan kerja keras kita itu sebagai ibadah kepada Allah dengan meniatkan untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT. Itu yang membedakan kita dengan orang barat. Ketika kita keluar dari rumah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atau berdoa kepada Allah, itu merupakan niat utama kita untuk mencari nafkah. Bekerja keras untuk menafkahi keluarga kita untuk mendapatkan nilai ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga atau poin selanjutnya, ketika kita mencari nafkah, ketika kita bekerja keras, niatkan untuk menafkahi diri kita, keluarga, dan kalau bisa membebaskan orang-orang miskin lainnya dengan kerja keras kita. Hal ini terdapat dalam surat Al-Ma'un. Banyak bekerja keras, kata Allah, tapi dia tergolong kepada pendusta agama. Karena hasil kerja kerasnya tidak bisa dimanfaatkan oleh anak-anak yatim, oleh orang-orang miskin. Prinsip kerja keras, karakter kerja keras dalam Islam harus bisa menghasilkan kerja keras yang dapat dimanfaatkan oleh anak-anak yatim dan harus dapat dimanfaatkan oleh orang-orang miskin. Pendengar yang berbahagia, semoga kita dapat menanamkan dalam hati kita masing-masing bahwasanya kerja keras, berusaha untuk mendapatkan nilai-nilai dunia sebagai wasilah untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat adalah wajib. Rasulullah menanamkan bahwa tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Untuk menciptakan diri kita sebagai orang dengan tangan di atas, tentu dengan bekerja keras. Jika mau mendapat derajat sama dengan derajat orang-orang yang tangan di bawah, tentu hanya dengan bermalas-malasan. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat bagi kita. Nasir minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.